فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا اللهم ارحمنا بالقرآن. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah ciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Wa ja'ala lakumul arda wa ja'ala qamara fihinna nura. Allah jadikan rembulan bersinar. Wa ja'ala syamsa siraja, dan tidakkah perhatikan matahari Allah buat terang benderang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ambatakum min al-ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kalian beransur-ansur dari tanah. Lalu Allah kembalikan kalian lagi ke dalam tanah, dan Allah akan bangkitkan kalian lagi nanti suatu hari, yaitu di hari yang pasti, hari kiamat. Allah ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian bumi ini terhampar luas. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian bisa halan-halan, jalan-jalan, pergi kemana saja yang kalian suka. Allah buat jalan yang lapang, yang luas. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disuruh melek mata, buka hati, buka telinga, buka mata. Setelah Allah bilang, emang ini tidak kalian gak perhatikan langit 7 lapis, bulan, matahari bercahaya. Allah ciptakan kalian dan Allah kembalikan kalian ke tanah. Nah sekarang Allah bilang, bumi ini Allah hamparkan. Tidakkah kalian perhatikan? Agar kalian bisa jalan-jalan, agar kalian bisa bepergian ke sana kemari, di jalan-jalan yang lapang, yang luas. Bumi bulat. Dan bumi yang bulat ini sekarang lagi dibuat, lagi rame. Mungkin 10 tahun belakangan. Dengan apa? Dengan konsep bumi datar. Siapa yang bilang bumi itu bulat? Karena ini Allah bilang dihamparkan. Dan nanti kalau suatu saat kita bingung mana konsep yang benar, bumi bulat atau bumi datar, maka ikhwatan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bunda, nanti dalam surat As-Sajdah bakal kita lihat bahwa Allah yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan memberikan jawaban pasti di antara manusia ketika hari kiamat
atas apa yang dulu mereka perdebatkan. Jadi jawaban pasti nanti dari hari kiamat, dari Allah di hari kiamat, atas apa yang manusia perdebatkan. Apakah masalah-masalah prinsipil seperti ideologis, akidah, bahkan masalah-masalah yang remeh. Nanti misalnya pengen lihat wajah Nabi Muhammad SAW kan ditunjukin sama Allah. Pengen nggak kira-kira ya benar? Pengen Usbo. Pengen melihat tampangnya Banget. Fir'aun yang kayaknya bangsat banget. Kita pengen lihat ya Allah, ntar ditunjukin. Gitu. Enggak pengen. Orangnya tuh gagah, apa orangnya itu biasa-biasa aja. Nah, ntar kita lihat. Kurus. Karena sekarang kalau mau lihat Bunda, masih ada tuh jasadnya. Orangnya kecil. Jadi kayak Napoleon Bonaparte. Orangnya kecil tapi bisa naklukin dunia. Sama Firaun juga. Lebih gawatnya lagi dulu waktu Usbab kuliah di Mesir, nggak bisa ngelihat karena masuk ke museum, bayarnya udah mahal. Terus ngelihat Firaun yang dipetikan di kaca tuh bayar lagi, lebih mahal lagi. Mahasiswa nggak sanggup bayarnya. Dalam hati daripada bayar ngelihat Firaun yang dilaknat Allah mahal-mahal, mendingan buat makan. Jadi, tapi ayah bunda masih bisa lihat. Sampai sekarang di YouTube banyak tuh. Di Google banyak. Bagaimana Fir'aun. Dan nanti di hari kiamat bakal ditunjukin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dulu mereka perdebatkan. Termasuk debat tuh ijazahnya asli apa palsu. Nah, misalnya. Nah, nggak usah pusing sekarang, tertanya aja. Karena masing-masing mengklaim itu. Jadi, dah demikian juga ya Bunda. Kalaupun yang benar adalah bumi bulat, tapi Masya Allah, bulatnya bumi ini rasanya enak sama kita. Kita bisa duduk dengan tenang, nggak jatuh. Sekarang nih di Indonesia, kira-kira jelang pukul 6, mau siang, dan belahan bumi lainnya di Amerika misalnya yang beda 12 jam, mau malam. Jadi kalau misalnya kita nih siang ada di atas, nah itu yang aneh, yang di bawah, yang lagi malam kagak pada jatuh, padahal lagi di bawah. Kenapa? Karena Allah hamparkan. Jadi rasanya bulat tapi datar. Rumah kita juga kayaknya aman. Dan bumi ini bergoncang. Untuk supaya enggak goncang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan gunung-gunung dalam surah An-Naba. Jadi ayat berapa ya? Ayat benar, ada yang tahu nggak? Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasar. Ayat 6. Ayat 7. Ayat Ayat 7 7. kita ada. 7 sebab. Wah, ini boleh juga diuji ini. Keren juga masih bisa jawab. Jadi, nah itu bumi itu goncang, bumi itu berputarnya amat kencang. Kita sudah pernah bahas, bahkan bumi berputarnya itu 300-an kilometer per jam. Lebih kenceng daripada larinya Ayah Suhadi sama Bunda Dolaris. Jadi sekenceng-kencengnya kita lari, bahkan dengan kendaraan kita, masih kencengan bumi berputarnya. Dan tapi Masya Allah, bumi yang kencang sekali berputarnya, kita nikmat aja. Nikmat kenapa? Karena Allah jadikan bisa dia tempat hamparan yang tenang, yang lapang, yang lega, dan kita nggak ada khawatir. Dan itu karenanya Allah bilang alam taro, tidakkah kalian perhatikan bumi ini berputar dengan kencang, bumi ini bulat, tapi kalian nggak terpental-pental. Jadi ngerasa dihamparkan. Kita suluku minha subulan fijaja. Dan
supaya kalian ngerti, kata Allah, ayo banyak jalan. Lihat, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah kalau kalian jalan-jalan di bumi. Bagi orang yang ada di pegunungan, jalan-jalan ke pesisir. Nanti bakal ngelihat, Masya Allah. Orang pesisir kenapa suaranya kenceng-kenceng ya? Rupanya karena debur ombak. Nah, Bunda ini langsung pengen komentar tuh karena dekat sama laut di Pekalongan. Karena dekat sama ombak, maka suaranya kencang-kencang. Gitu. Kenapa orang pegunungan, udah di gunung kulitnya hitam-hitam ya? Benar nggak tuh ya Bunda? Nah, karena rupanya males mandi atau mungkin cahaya sinar matahari terus mereka mandi cahaya sinar matahari, mereka merasa aman. Jadi bawaannya supaya menghangatkan diri terus saja. Sunbathing, jadi mandi cahaya sinar matahari terus. Tahu-taunya hitam. Kenapa ya? Orang Indonesia hidungnya pesek, orang-orang Eropa hidungnya mancung. Jalan-jalan dah, lihat. Kenapa ya? Orang Cina, orang Taiwan, orang Korea, matanya nggak kayak orang kita. Itu baru dari orangnya tuh ya Bunda. Dan belum lagi kalau kita ngelihat musim yang Allah kasih. Ada kita hujan mulu, panas terus, bosan. Begitu kalian jalan-jalan di belahan bumi lain, percaya deh bagi yang belum suka jalan-jalan. Yang paling indah itu Indonesia. Tahu kenapa? Karena kita dilahirin sama Allah di Indonesia. Jadi indahnya Indonesia biasanya baru ketahuan di luar. Saat kita jauh, wah Indonesia enak. Tempe aja kita rinduin. Kayak lagi jemaah haji sama umroh. Udah segala macam makanan enak dihadirin. Nanyanya bakso ada nggak bakso? Nyarinya bakso. Gitu. Jadi rupanya itulah makna jalan-jalan, jalan-jalan. Supaya apa? Supaya kalian bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalian bakal tahu keluarga yang amat mencintai kalau kalian jalan-jalan. Melihat keluarga lain, ada keluarga yang lebih penyayang dibanding keluarga kita. Ada keluarga yang lebih hancur daripada keluarga kita. Maka kita bakal tahu, ya Allah, orang tua, saudara, rumah yang Allah hadirkan, itu adalah yang paling indah. Itu. Maka ini rentetan suruh jalan-jalan. Rentetan suruh berpikir sama Allah. Setelah Allah bilang, langit Allah ciptakan 7 lapis. Kalian perhatikan nggak? Setelah Allah bilang, matahari dan bulan, Allah bilang bercahaya. Kalian perhatiin nggak? Allah berikan siklus kehidupan kita dari nggak ada. Allah munculkan dari tanah, dari saripati tanah, dari makanan. Lalu kemudian Allah kembalikan lagi ke tanah. Kalian perhatiin nggak? Nah sekarang bumi ini, kalian perhatiin nggak Allah jadi hamparan? Dan menariknya lagi, suruh jalan-jalan. Jalan-jalan supaya apa? Supaya kalau jalan-jalan, bukan cuma sekedar belanja, kan ayah bunda. Bukan cuma sekedar selfie-selfie, bukan. Tapi melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Oh iya, kalau kita deep thinking, mikir secara mendalam, oh ya Allah, dapat indahnya. Jangan yang laki-laki kalau jalan-jalan ke negara yang perempuannya cakep-cakep, bawaannya pengen kawin. Jangan. Nah, biasanya kita sekarang lagi rame nih. Mas Bob, ada travel ke Kazakhstan sama Uzbekistan nggak? Kenapa emang Pak? Katanya cakep-cakep cewek di sana. Masya Allah. Tuh, niatnya tuh pengen cari. Padahal di Uzbekistan ada seorang hamba Allah yang Allah muliakan. Tuh. Namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari. Yang hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya. Sampai sekarang Allah muliakan. Jadi ilmu yang amat bermanfaat. Itu belajar. Jadi kalau jalan-jalan begitu. Kenapa bukannya orang dari Arab? Kenapa bukannya orang dari Timur Tengah yang Allah jadikan
manusia punya hafalan Al-Quran dan hadis segitu hebatnya dan bermanfaat. Rupanya dari orang yang kayak kita nih, Ayah Bunda. Jadi yang ngerasa susah, ngafal Quran, ngafal hadis, itu tuh contohnya Imam Bukhari. Dan lebih dahsyatnya lagi, Ayah Bunda, Imam Bukhari dulunya buta. Jadi waktu kecil buta. Nanti Ayah Bunda cari ya sejarahnya Imam Bukhari, sejarah hidupnya. Dan segitu mulianya beliau, murid-muridnya banyak, tapi dimusuhkan. Dimusuhin sama siapa? Sama penguasa. Hingga beliau dipenjara, beliau disiksa, mati dalam kondisi keterasingan. Jadi mati dalam kondisi sendiri. Segitu mulianya. Dunia mencoba menghinakan beliau, tapi enggak. Langit memuliakan. Jadi beliau sudah meninggal, nggak tahu berapa ratus tahun yang lalu. Tapi Masya Allah, ilmunya sampai sekarang. Jadi buku kedua yang paling mulia di dunia ini setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Jadi buku kedua yang paling mulia di muka bumi ini setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Nah itu jadi motivasi buat kita ya Bunda. Beliau bukan orang Arab. Beliau itu bukan orang Timur Tengah. Kampungnya, negerinya tidak berbahasa Arab. Tapi karena belajar sungguh-sungguh, insya Allah, Allah bakal muliakan. Allah muliakan kita seperti Allah muliakan Imam Bukhari. Udah ngerasa tua, Bob udah tua. Nah, kalau alasan bentar ketemu aja. Banyak ayah bunda, para orang tua yang apa namanya baru hafal Quran, hafal hadis, jadi ulama besar, begitu sudah tua. Nanti ayah bunda cari kisah seorang penggali kubur yang kelak menjadi ulama besar. Dan beliau bergelar Al-Haffar. Al-Haffar itu penggali kubur. Nanti cari. Di TikTok videonya banyak. Di Instagram videonya banyak. Dan kisah nyata. Seorang ulama Damaskus. Ulama Syria. Penggali kubur. Melihat orang di kuburan yang azabnya terlihat jelas. Dan ada juga orang yang jasadnya putih, bersih, indah. Dan akhirnya dia cari bagaimana caranya bisa mati dalam kondisi mulia ini. Rupanya dia adalah orang thalibul ilmi, penuntut ilmu. Maka sejak saat itu beliau belajar ke masjid dan terus belajar di usia tua. Hingga beliau terkenal di kalangan ulama Damaskus, Syria, Timur Tengah. Nanti cari ya gelarnya Al-Haffar. Maka nggak usah nyari excuse, mencari-cari alasan. Karena alasan itu banyak, gampang sekali ditemukan. Hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan yang paling indah adalah nanti istirahatnya kalau sudah ketemu Allah dengan amal terbaik yang pernah kita lakukan. Jalan-jalan ya, ayo bunda, kemana-mana. Sebab sudah kasih tahu Uzbekistan ada Imam Bukhari, di Suriah ada seorang ulama Al-Haffar. Insya Allah ntar tanggal 25 kita jalan-jalan. Melihat masjid Nur Al-Iman di Pagedangan. Insya Allah. Jadi nanti silaturahim. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Allah kasih kita bisa semuanya kumpul di sana. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.